Ibnu Isam rahimahullah ta'ala menyebutkan, aku pernah mendengar Sahal bin Abdullah At-Tustari itu berkata, kata Sahal, ma min abdin hafidha jawarihahu illa hafidhallahu alaihi qalbah. Tidak ada seorang pun hamba, atau tidak seorang pun kalau bahasa kitanya, yang menjaga anggota tubuhnya illa kecuali hafizallahu alaihi qalbah, Allah jaga hatinya. Jadi tidak ada seorang pun yang menjaga anggota tubuhnya, nanti kita lihat apa saja yang harus dijaga, kecuali Allah akan jaga hatinya. Wa ma min abdin hafizallahu alaihi qalba illa ja'alahu aminan. Tidak ada seorang pun yang Allah jaga hatinya kecuali Allah jadikan orang itu aminan, terpercaya, atau menjadi orang kepercayaan. Kata Sahal, wa ma min abdin ja'alallahu aminan illa ja'alahu imaman yaqtadi bih. Tidak ada seorang pun yang Allah jadikan orang itu sebagai aminan, terpercaya, kecuali Allah jadikan pula dia sebagai imam, panutan bagi orang lain. Imam itu kan panutan. Wa ma min abdin ja'alallahu imaman yaqtadi bihi illa ja'alallahu hujjatan ala khalqihi. Dan tidak ada seorang pun yang Allah jadikan dia sebagai imam, panutan bagi orang lain, kecuali Allah jadikan orang tersebut sebagai hujjah terhadap makhluk lainnya, yakni terhadap manusia lainnya. Ini perkataan beliau ini didapatkan di dalam kitab Al-Fatwah, ditulis oleh Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Musa An-Naisaburi, orang Naisabur. Hadirin, mari kita coba amati apa yang dikatakan oleh beliau ini. Ma min abdin hafidha jawarihah illa hafidhallahu alaihi qalbu. Tidak ada seorang hamba Allah, berarti kan kita, insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita, boleh kita terjemahkan seperti itu, yang senantiasa menjaga anggota tubuh kita. Apa aja yang harus dijaga itu? Kayaknya banyak ya. Mulai dari penglihatan, mata, pendengaran, tangan, kaki, ini lisan, ya, lisan, wasafatain, dua, bibir, berarti ya mulut, penciuman, apalagi kulit. Itu kulit kan indera kita, walaupun tadi saya batasi panca, ya panca kan 5, sebenarnya bukan 5, banyak ini indera. Penciuman itu kan indera, rasa, kulit itu juga bagian dari indera kita. Kita bisa mengetahui dingin panasnya itu kan melalui kulit. Nah, barang siapa yang menjaga inderanya itu, anggota tubuhnya itu, maka Allah akan jaga hatinya. Masya Allah, hadirin, untuk ukuran hari ini kayaknya menjaga anggota tubuh itu tidaklah terlalu mudah, kalau tidak ingin dikatakan cukup sulit, ya. Kalau dahulu untuk bergunjing, ngerumpi, ini cerita dahulu, itu umumnya didominasi oleh kaum Hawa. Kaum Adam, laki-laki tidak begitu tertarik untuk ngerumpi. Kaum ibu ini, dan itu membutuhkan waktu mereka untuk berkumpul. Ada beberapa orang, kalau sendiri kan gak mungkin cerita, 2-3 orang ngumpul
butuh waktu untuk beberapa lama. Lalu angkat topiknya bermacam-macam, karena memang ceritanya tidak diawali dengan assalamualaikum dan tidak diakhiri dengan istilahnya apa, walhamdulillah, kan nggak ada. Tidak tahu ujung, nggak tahu pangkal, tahu-tahu ada aja objek yang dibicarakan. Tapi untuk hari ini, ngerumpi, gunjing tidak lagi didominasi oleh ibu-ibu. Kaum bapak juga bisa ikut terlibat dan tidak membutuhkan waktu untuk berkumpul, ya, tidak membutuhkan waktu untuk berkumpul karena bisa melalui HP, bahkan sambil duduk di rumah masing-masing sambil sederan. Nah, itu bisa, itu di grup itu tergantung nanti apa yang isunya, yang apa yang hot gitu ya, yang panas untuk dibicarakan ini. Dan hampir semuanya yang komen itu adalah yang ahli-ahli, entah ngerti atau tidak, yang penting komen dulu. Coba, subhanallah hadirin. Nah, itu fitnah yang luar biasa. Mungkin mulut tidak lagi berbicara, tetapi apa yang ada di hati memancing otak, ya kan gitu kan, kemudian menularkan melalui anggota lain, yaitu melalui jari jemari kita, jari jemari yang bermain di situ. Subhanallah, yang tidak punya kapasitas sekalipun tetap saja komen tentang objek bahasan itu. Iya. Dan ini luar biasa. Dan tidak jarang informasi yang dibicarakan itu tahu-tahu ujung-ujungnya hoak. Padahal tadi sudah sempat tegang itu, udah agak bertengkar di grup. Tahu-tahu yang dibicarakan nggak ada apa-apanya. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, karena itu penting menjaga jawarih, anggota tubuh kita, indera kita ini. Hari ini kita mungkin tidak terlalu banyak menyakiti orang melalui pendengaran, tapi menyakiti orang melalui perasaan, iya, karena pesannya melalui WA di grup, itu contoh. Karena demikian sulitnya menjaga indera kita ini, anggota kita ini, sampai Allah memberikan apresiasi menurut Sahal bin Abdullah At-Tustari ini. Apa apresiasi dari Allah? Barang siapa yang menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan oleh Allah, tentunya dari yang dilarang oleh Allah, maka Allah jaga hatinya. Masya Allah, kalau hati sudah dijaga oleh Allah, berarti semuanya udah tenang. Karena apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan bahwa hati itu adalah panglima bagi seluruh anggota atau indera tubuh kita. Jadi panglimanya itu ada pada hati. Sementara yang lain adalah pasukannya. Junuduhu, pasukannya, bala tentaranya. Yang lain itu akan mengikuti apa yang dikomandoin oleh hati. Ingat kita di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Di dalam diri seseorang adalah segumpal darah. Apabila yang bersangkutan darahnya baik, segumpal tadi, maka salah jasadu kullu, semua yang ada di tubuhnya ini akan baik. Berarti komponen-komponen yang ada di tubuhnya ini, penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, penciuman, lisan, akan baik. Tapi wa idza fasadat fasada jasadu kullu, kalau dia yang rusak, maka yang lain juga ikut rusak.
Apa itu kata Nabi? Qalbu. Nah, jadi ketika orang sudah berikhtiar untuk menjaga inderanya, justru yang dijaga oleh Allah apa? Hatinya. Artinya apa? Kalau sudah itu yang terjadi, berarti kedepannya relatif lebih ringan perjalanan hidupnya, karena hatinya senantiasa dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu kata Sahal rahimallahu tabaraka wa ta'ala, wa ma min abdin hafizallahu alaihil qalba, tidak ada seorang pun hamba, tidak ada seorang pun manusia yang hatinya dijaga oleh Allah kecuali illa ja'alahu aminan, Allah jadikan dia amanah, menjadi orang kepercayaan. Hadirin, sifat amanah, khianat itu kan psikis sifatnya, Pak. Itu bukan fisik, itu penyakit. Jadi kalau ada orang khianat, itu namanya sifat psikis, kejiwaan itu. Fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit. Salah satu bentuk penyakitnya adalah khianat misalnya. Kalau ini justru Allah jadikan dia amanah, amin, orang yang menjadi kepercayaan. Nah, kalau kita menelisik ini, siapa itu yang paling amin di muka bumi ini, yang memang Allah jaga hatinya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Disebutkan di dalam sirah, beliau itu sudah mendapat sebutan Al-Amin sebelum menjadi Rasul. Jadi Muhammad muda, jadi Rasul kan usia 40 tahun kan. Jadi Muhammad muda itu sudah digelar Al-Amin, kepercayaan. Orang yang terpercaya. Sampai udah menjadi nabi, bahkan di saat-saat genting sekalipun, di saat berdakwah di kota Makkah belasan tahun, puncaknya Nabi pun memutuskan setelah dengan izin Allah untuk berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat malam dia keluar, di mana para algojo kafir Quraisy sudah siap siaga di depan pintunya. Pokoknya kalau lewat Muhammad, habisin. Di saat dia keluar, ditinggalkan salah seorang untuk tidur di tempat tidurnya, di pembaringannya, yakni siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada analisa ahli sejarah. Pertama menyebutkan kenapa Rasul memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Ada yang menyebutkan karena ingin mengelabui orang-orang yang ingin membunuh beliau, ingin menangkap beliau. Waktu Muhammad masih tidur, padahal Ali gitu. Tetapi ada riwayat lain, analisa lain yang menyebutkan bukan karena itu. Rasul memerintahkan kepada Ali untuk berada di rumahnya adalah untuk menjalankan amanah, untuk mengembalikan barang-barang titipan-titipan yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, di saat beliau dibenci banyak orang dan harus meninggalkan kampung halaman tanah kelahirannya, tetapi di lain sisi orang-orang yang memusuhi dia justru menitipkan sebagian barang-barang berharganya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan aneh, ini ajib bahasa kitanya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu dipercaya bukan hanya oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Kalau kita kan tinggal dibalik aja. Kalau kita boro-boro lawan percaya, kawan aja meragukan kita gitu. Habis sih gitu kan, habis sih sering bohongnya, sering nggak nepati janji misal. Jadi orang yang sudah Allah jaga hatinya, maka dia akan menjadi amanah. Jadi kalau kita bawa nih cerita keluarga ini
insya Allah istri akan bahagia, Pak, kalau suaminya hatinya dijaga oleh Allah. Kenapa? Dia akan menjadi suami yang terpercaya. Pasti istrinya bahagia. Sama halnya juga suami akan sangat berbahagia ketika istrinya, hati istrinya dijaga oleh Allah. Otomatis dia menjadi istri yang amanah. Jadi terjadi saling percaya antara pasangan atau istri. Kita lanjutkan. Wa ma min abdin ja'alahu Allahu aminan illa ja'alahu imaman yaqtadi bihi. Tidak ada seorang pun hamba manusia yang Allah jadikan dia sebagai orang yang amanah, terpercaya, kecuali Allah jadikan dia sebagai imam. Yaqtadi bihi, imam yang menjadi panutan, menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi teladan. Imam itu disebut imam karena berada di depan. Kalau belakang namanya makmum. Imam itu ya di depan. Gitu. Makanya disebut imam karena dia berada di amam, di depan. Nah, untuk menjadi imam yang diikuti itu, tentu saja imam besarnya siapa? Kembali lagi kepada yang al-amin tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah untuk kalian, kata Allah. Pada diri Rasul itu ada sosok yang bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Uswatu sama dengan artinya qudwah, panutan, contoh, teladan yang kita ikuti. Itu Rasul. Di bawahnya tentu saja umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang diharapkan menjadi imam, menjadi panutan bagi siapa? Orang-orang yang baik, orang-orang lain. Dan itu diperintahkan oleh Allah melalui doanya. Ya. Ada doa dalam Quran di mana Allah memerintahkan kepada kita, memberikan contoh agar kita berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Apa bunyi doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, ini nih, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin jadi imam, tapi bukan imam bagi orang-orang yang mujrimin, para durjana, pendurhaka, bukan. Ya, kita ingin menjadi imam lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kita ingin menjadi panutan, contoh, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Quran yang mengajarkan kepada kita itu, agar kita menjadi imam. Tetapi akan sulit kita menjadi imam kalau kita tidak amanah. Akan sulit pula menjadi orang yang amin, amanah, menjadi kepercayaan orang kalau hati kita enggak benar. Sulit itu. Bagaimana orang mau percaya sama kita? Bagaimana orang mau menjadikan kita sebagai teladan? Kita saja enggak beres. Di situ persoalannya, ya, pentingnya itu hati dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita harus menjadi imam, menjadi panutan. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Menjadi imam bagi orang-orang yang baik.